Iya negeri. Oke, Nal. Siap, ya. Baik, Ini Bapak Ibu. sendiri dia, sendiri Ya, ya? ada dengan ini sendiri saja, Pak. Oh ya. Sendiri. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai. Wah, dia punya anu ini kabak hukum. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim SHMM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Adi SHMH selaku mentor dan Ibu Ainun Nurjana peserta Latsar. Baik, karena Ibu Fitri ini sementara dalam perjalanan, jadi kita lanjut saja. Begitu tadi dari arahan beliau. Jadi izin Pak Kabit gimana Pak? Nanti Bapak yang pimpin atau kita Saya terserah kumiu saja. siap Pak Kabit? Ya. Siap. Jadi selanjutnya mungkin kita langsung saja Ibu Ainun untuk paparannya. Baik, izin share Bapak. Silakan. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dalam atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Akses Standar Operasional Prosedur melalui pengembangan pos digital hukum berbasis QR Code pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Kenalkan, nama saya Ainun Nurjana, tempat tanggal lahir Palu 01 Juli 2000. NIP saya 200701 2025 06 Jabatan saya penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Instansi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Alamat saya Perumahan Dosen Untat Blok C3 nomor 9. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari rancangan aktualisasi saya, yaitu kondisi yang terjadi saat ini di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala menunjukkan menunjukkan adanya kendala dalam manajemen dan aksesibilitas dokumen saat ini, yang masih tersaji secara fragmentaris melalui media banner yang tercetak secara terpisah-pisah di berbagai sudut ruangan. Meskipun banner tersebut memberikan informasi visual dan ketiadaan satu basis data digital yang menyatu menyebabkan informasi tersebut terkunci secara fisik pada banner masing-masing yang mengakibatkan efisiensi ke waktu pelayanan. Masalah utama lainnya adalah resiko ketidakakuratan data. Karena file SOP yang ada saat ini masih tersimpan secara terpisah di berbagai folder komputer atau bahkan hanya dalam bentuk cetakan banner. Proses pembaruan informasi menjadi sangat sulit dilakukan. Perubahan satu prosedur kecil saja mengharuskan pergantian banner fisik secara keseluruhan yang memakan biaya dan waktu. Tanpa adanya satu wadah penyimpanan digital yang menjadi pusat rujukan, besar kemungkinan terjadi perbedaan informasi antara apa yang tertulis di banner dengan dokumen peraturan terbaru yang berlaku. Kondisi ini menghambat transformasi digital dan transparansi informasi di era birokrasi 4.0. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, disusunlah gagasan aktualisasi berjudul Digitalisasi Akses Standar Operasional Prosedur melalui pengembangan pos digital hukum berbasis QR Code pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Inovasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh file SOP yang sudah ada ke dalam satu basis data digital yang terstruktur. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan manajemen dokumen yang rapi, memudahkan pencarian informasi secara mandiri, serta mempercepat digitalisasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala bagian hukum.
Analisis isu berdasarkan tugas dan fungsi terdapat 3 isu utama, yaitu belum optimalnya akses SOP penyusunan produk hukum melalui pemanfaatan QR Code. Yang kedua, belum optimalnya pengarsipan dokumen rahasia secara digital serta kurang optimalnya pengelolaan fitur berita hukum pada laman JDH. Dari kegiatan isu tersebut dilakukan penapisan menggunakan metode APKL dengan skala Likert 1-5 untuk menentukan isu prioritas. Di sini isu yang saya ambil yaitu belum optimalnya akses SOP penyusunan produk hukum melalui pemanfaatan QR Code dengan total nilai 18. Identifikasi penyebab masalah. Analisis penyebab masalah dilakukan menggunakan metode Fishbone untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari permasalahan utama secara komprehensif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkontribusi terhadap belum optimalnya akses SOP penyusunan produk hukum melalui pemanfaatan QR Code. Melalui analisis ini, penyebab masalah dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, metode atau prosedur, sarana prasarana, serta sistem yang belum terintegrasi. Dengan demikian, Fishbone membantu dalam memahami akar permasalahan secara menyeluruh, sekaligus menjadi dasar dan merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Berikut adalah tabel Fishbone saya. Yang pertama itu keterampilan atau skill, masih kurangnya keterampilan dan pemanfaatan dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi. Yang kedua, suppliers atau pemasok. Belum adanya media yang menghimpun seluruh SOP penyusunan produk hukum. Yang ketiga, belum adanya sistem untuk mengakses keseluruhan SOP yang praktis dan cepat. Yang keempat, surrounding atau lingkungan. Lingkungan kerja masih terbiasa menggunakan dokumen manual. Yang terakhir, safety atau keamanan. Berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses penyusunan produk hukum karena SOP sulit diakses. Berikut ada rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Yang kedua, inventarisasi dan digitalisasi dokumen SOP. Kegiatan yang ketiga, pembuatan dan implementasi penggunaan QR Code. Kegiatan yang keempat, sosialisasi. Kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan pertama, persiapan aktualisasi habituasi di tempat kerja yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 14 April 2026. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan dan berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mendiskusikan daftar SOP penyusunan produk hukum yang akan dioptimalisasi. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan yang kedua, inventarisasi dan digitalisasi dokumen SOP yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai tanggal 27 April 2026. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen keseluruhan SOP penyusunan produk hukum yang ada. Yang kedua, membuat struktur folder yang sistematis di Google Drive. Yang ketiga, pembuatan website pos digital hukum dan memasukkan konten dan link SOP yang telah digitalisasi. Yang keempat yaitu melakukan konsultasi dan verifikasi dengan mentor terkait website pos digital hukum. Yang kegiatan yang ketiga, pembuatan dan implementasi penggunaan QR Code. Dilaksanakan dari tanggal 28 April sampai 5 Mei 2026.
Tahapan kegiatan yang pertama membuat QR Code menggunakan platform dengan generator. Yang kedua, mendesain stiker atau poster QR Code. Yang ketiga, mencetak media QR Code dan menempelkan stiker atau poster QR Code di titik strategis, serta mempublikasikan di sosial media kantor. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi, yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 7 Mei 2026. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan materi dan jadwal sosialisasi. Yang kedua, melaksanakan simulasi dan penjelasan cara penggunaan QR Code. Yang ketiga, membagikan kuesioner evaluasi digital. Kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 11 Mei 2026. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan monitoring QR Code, yang kedua melakukan evaluasi dan pelaporan kepada atasan, yang ketiga rencana tindak lanjut. Sekian Bapak dari paparan rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ainun Nurjana atas paparan. Silakan di stop share dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Adi SHMH selaku mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Ibu Ainun Nurjana. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izin yang saya hormati, senior saya, kanda saya, penguji Kabid dari BPSDM, Bapak Mustaqim Karim. Saya hormati Bapak Zainal selaku host di seminar rancangan hari ini. Yang utamanya juga untuk Ainun Nurjana, CPNS pada bagian hukum yang tadi sudah memaparkan terkait rancangan aktualisasi tentang pos digital hukum atau dalam hal ini digitalisasi untuk dalam pengembangan SOP ya. Jadi sedikit saya menggambarkan bahwa bagian hukum ini sudah memiliki beberapa SOP yang terkait dengan produk hukum daerah. Ada SOP tentang penyusunan perda, ada SOP tentang penyusunan peraturan bupati, ada SOP terkait harmonisasi peraturan desa, dan juga ada SOP terkait pembuatan yang sifatnya penetapan atau SK. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Ainun tadi bahwa ini masih berdiri sendiri atau terpisah. Nah, dengan adanya pos digital hukum ini satu upaya untuk mentransformasi seluruh SOP tadi yang berdiri sendiri tadi itu menjadi satu kesatuan atau terintegrasi. Tujuannya tentunya adalah untuk memudahkan layanan kepada OPD. Jadi kalau kita berbicara SOP ini, tanpa SOP sebenarnya OPD itu tidak bisa mengetahui siapa mengerjakan apa, siapa yang proses, dan berapa lama prosesnya. Nah, dengan adanya digitalisasi tadi ini yang merangkum semua SOP itu, ini bisa menjadi menyederhanakan atau memudahkan OPD untuk bisa melakukan pengecekan ketika dia melakukan penyusunan peraturan bupati, SOP-nya seperti apa. Karena berbeda SOP peraturan daerah dan SOP peraturan bupati, dan juga SOP tentang pembuatan SK. Nah, pos digital hukum tadi ini tentunya merupakan satu hal yang kami butuhkan untuk memberikan kemudahan layanan bagi OPD dan juga untuk memberikan keseragaman di dalam pengerjaan satu tugas. Jadi terkadang ada OPD yang berkonsultasi di bagian hukum membawa sendiri SOP-nya atau membawa sendiri berdasarkan pemikirannya ini tahapannya. Nah, dengan adanya pos digital hukum tadi ini untuk merangkum atau mentransformasi seluruh SOP menjadi satu kesatuan, itu kita dorong untuk bisa menjadi kemudahan bagi OPD, apalagi tadi melalui pengembangan KIRCOD tadi itu. Nah, itu yang kita jadikan dasar untuk memberikan kemudahan. Jadi OPD di mana saja, tanpa harus mencari dokumen-dokumen, itu langsung bisa terintegrasi tersambung dengan SOP mana yang mereka akan cari. Saya kira itu saja pengantar saya yang bisa menyampaikan bahwa pada prinsipnya eh, rancangan aktualisasi dari Ainun Nurjan ini menjadi satu kebutuhan kami di bagian hukum untuk memberikan kemudahan layanan bagi OPD. Itu saja. Terima kasih Bapak Zinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi telah memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Ibu Ainun. Selanjutnya kepada Pak Mustaqim Karim SHMM untuk memberikan saran dan masukan selaku penguji. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati host kita ya, kawan saya Pak Zainal, dan guru saya ya, guru kalau dalam ilmu hukum ya, Pak Adi SHMH, Luar biasa. oleh saya ya, sekaligus teman seperjuangan ya. Siap. Dan yang teristimewa untuk adik saya Ainun Nurjana, selaku peserta latsar di angkatan berapa ini? 42 ya? Siap 42, Pak. 42 latsar Kabupaten Donggala. Sehat adik Ainun Nurjana? Iya, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, Ya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak. sehat. Izin Pak Adi di mana ini Pak Adi? Di Siap, kantor. saya posisi belum bergeserin, masih di rumah. Oh ya, siap siap. Baik adik Ainun, terima kasih sudah menyampaikan hasil rancangan aktualisasinya ya. Jadi sudah memaparkan judulnya digitalisasi akses standar operasional prosedur ya. Akses SOP melalui pengembangan pos digital hukum berbasis QR kode pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Yang pertama tadi Ainun, siapa? Ainun ya. Ya. Ini Siap, Pak. tadi Iya, Pak. Pak mentornya sudah memberikan dukungan ya, sudah memberikan penjelasan. Jadi saya kira tugas Ainun ini tinggal melengkapi hasil rancangan aktualisasi ini dan selalu berkoordinasi terus ya dengan Pak Adi selaku mentornya ya. Siap, Pak. Selanjutnya walaupun Ibu Coach, Ibu Fitri lagi dalam perjalanan ya menuju Palu, penerbangan pagi ini, insya Allah nanti landing dengan selamat. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang dari saya perlu dikoreksi atau perlu dijadikan masukan, nanti tetap berkoordinasi juga dengan Ibu Fitri ya, Ainun, Siap, Pak. selaku coach. Yang pertama dari aspek penyusunan atau penulisan dari sisi komposisi atau teknis penulisan ya dari sebuah rancangan aktualisasi. Yang lebih awal saya selalu saya menilai terkait dengan judul ya. Judul kalau penilaian saya ini sudah fokus ya dan sudah lokus ya, fokusnya terkait dengan pos digital hukum yang berbasis QR code. Berarti penggambaran terkait ASN Smart ini sudah tergambar di sini ya. Dan lokusnya itu pada bagian hukum sekretariat daerah. Saya kira untuk di judul tidak kira Bismillah saja ya, Ainun. Sudah bagus judulnya ya. Tapi judul itu tidak sekedar bagus, harus dapat maknai atau diinternalisasikan ke dalam substansi penulisan. Nah, itu yang penting. Maka saya akan melihat substansi penulisan atau makna dari judul itu. Ya. Yang pertama untuk dari bab 1 dulu ya, karena kalau daftar isi saya kira sudah sesuai, nanti tinggal lihat-lihat. Ainun kalau ada memang yang tidak sesuai daftar isinya dengan halaman, nanti tinggal ya.
Siap, Pak. Dari latar belakang, ya latar eh, mungkin bisa dideskripsikan ya, khususnya pada alinea kondisi yang terjadi saat ini, ya. Di kan Ainun menggambarkan di sini bahwa kondisi mengenai pelayanan apa tadi pelayanan bagian hukum itu masih dilakukan atau belum tersaji secara apa namanya, secara masih parsial lah, ya, masih terpisah-pisah seperti penjelasan dari Pak tadi ya, Pak Adi. Nah, kalau bisa eh, deskripsinya atau cerita terkait kondisi itu bisa Ainun tambahkan dengan data, ya, data-data eh, apa, data-data terkait dengan pengajuan apa itu, produk hukumnya, ya, misalnya SK atau Perda, ya, ada data, ada berapa itu yang ada sekarang itu, ya, ini dideskripsikan saja, ditambahkan saja di latar belakang ini, ya. Siap, Pak. Yang pertama, kemudian yang kedua, eh, untuk mana tadi ya, untuk manfaat, ya, kemanfaatan dari rancangan aktualisasi. eh, Pertama ini kan Ainun tulis bagi pemerintah daerah. Saran saya eh, lengkapi lengkapi dengan menambahkan pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Jadi secara lengkap bunyinya untuk manfaat pertama bagi pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Ya, baru Ainun masukkan penjelasan ini memberikan data bla 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 bla. Ya, Siap, Pak. dan yang kedua bagi bagian, ya, ini sudah pas ya, bagi bagian unit kerja, bagian hukum itu unit kerja ya, Unit kerja, Pak. Iya. unit kerja ya, Unit kerja. seperti itu. Saya kira ini tidak ada perhatian saya. Kemudian yang berikut, di bab 2, Ainun, di bab 2 itu, bab 2 ada isinya adalah rancangan aktualisasi yang diawali dengan subbab nilai-nilai dasar ASN, ya, nilai dasar ASN. Nanti ini kan coba Ainun lihat, kan ada Ainun masukkan di situ dalam kurung hasil pembelajaran agenda 2. Jadi nanti kalau diaktualisasi nanti tidak perlu ini ya, nanti dikeluarkan saja ini. Ya, Ainun. Memang pada bab 2 ini yang dimuat adalah penggambaran tentang agenda pembelajaran terkait dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Ya, ada berapa itu nilai ASN berakhlak, Ainun? Ada 7 ya. Ada berapa? Ainun, nilai ASN berakhlak itu ada berapa? 7, Bapak. Ada. Jadi yang pertama itu nilai ASN akhlak adalah ASN itu uh, harus berorientasi pelayanan. Ya, ini yang Ainun harus maknai dan bisa diimplementasikan. Ya, Yep. 7 nilai ASN berakhlak ini sampai pada yang ketujuh itu adalah nilai kolaboratif. Ya, Siap, Pak. saya selalu berpesan pada media atau ruang Zoom pada saat pelaksanaan rancangan aktualisasi seminar ini, saya selalu tekankan untuk
penerapan nilai-nilai ASEAN. Ya, kalau terkait gagasan Ainun ini media saja untuk Ainun melatih diri, ya, untuk penerapan nilai-nilai ASEAN. Ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kita masuk saja pada rencana kegiatannya. Ya, kalau saya lihat rencana kegiatan ini setelah Ainun melakukan analisis isu, ya, melalui apa tadi penjelasannya Ainun, melalui metode PKL, ya. Iya, ya, Pak. Kemudian diidentifikasi melalui apa Fishbone. masalahnya, melalui diagram fishbone, Iya, maka Ainun mendapatkan isu terkait dengan rancangan aktualisasi atau gagasannya, ya, untuk apa namanya, untuk melakukan isunya adalah belum optimalnya akses P, penyusunan produk hukum melalui pemanfaatan QR code. Ya. Nah, untuk itu maka Ainun pada rencana kegiatan aktualisasinya ini, Ainun sudah menyusun berapa kegiatan ini supaya totalnya ada terjawab 5, Bapak. 5, ya, Iya, 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatan ini setiap kegiatan ada berapa tahapan? ada 3, Bapak. Tapi untuk kegiatan yang kedua ada 4 tahapan, Bapak. Berarti 5 kali 3 kali 3 15 tambah yang 1 4 berarti sekitar 16 tahapan, ya. Siap, Pak. Nah, nanti inilah selama 30 hari pada saat habituasi dan mengaktualisasikan jangan aktualisasi. Inilah yang Ainun harus kerjakan, lakukan, ya, Siap, Pak. supaya nanti pada saat Ainun ujian nanti mengaktualitas ujian aktualisasi, karena nanti ujian aktualisasi kita ini harus Zoom, tidak Zoom lagi, ya, kita sudah klasikal, tidak berhadapan langsung. Jadi pada saat itu saya akan tagih tahapan-tahapan bukti dari tahapan-tahapan kegiatan ini, Ainun, ya. Siap, Pak. Makanya nanti bisa Ainun buktikan, ya, termasuk nanti dengan QR kodenya, Siap, Pak. ya, diperlihatkan nanti sama saya sehingga nanti pada saat ujian, ya, pada saat ujian bulan depan nanti sudah tidak ada lagi saya tanya-tanya, tinggal Ainun mana buktimu, ya, mana QR kodemu, itu saja, ya. Siap, Kalau Pak. Ainun bisa buktikan dan bisa memperlihatkan, ya sudah selesai ujian kita, ya. Siap, Pak. Dan gagasannya ini sangat bagus, ya, karena menggabungkan, memaksimalkan pekerjaan, ya, dari yang parsial tadi menjadi satu sistem yang baku, ya. Saya kira itu dari saya, ya. Nanti tinggal Ainun koordinasi lagi, konsultasi lagi dengan Ibu Fitri, ya, untuk penguatan, ya, eh, terutama terkait nanti di bab 3, ya, lampiran-lampirannya itu dibukti dari rancangan aktualisasinya ini, supaya Ainun bisa buktikan, ya, nanti dilampirkan semuanya. Siap, Pak. Ya, oke. Itu, ya, Ainun, selamat melaksanakan aktualisasi. Dan untuk Pak Kabak, ya, mohon untuk selalu memberikan support terhadap Ainun, dukungan, ya, kalau perlu dan anggaran, Pak. Oke, saya kira Pak Adi selaku mentor jangan lupa juga memberikan penilaian terkait dengan kompetensi bidang tugas dari adik Ainun ini, ya. Oke, selamat sekali lagi Ainun untuk mengaktualisasikan rancangan aktualisasinya, dan saya kembalikan pada Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Mustaqim Karim SHMM atas saran dan masukannya. Terima kasih kepada Bapak Adi SHMH selaku mentor atas penguatan yang telah diberikan kepada Ibu Ainun Nurjana. Terima kasih juga untuk peserta Ibu Ainun Nurjana. Sekian seminar rancangan aktualisasi di pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh live untuk Pak Mentor dan Ibu Ainun. Boleh menuju kantor Pak Iya. Kabak. Terima kasih Dan Bapak. ya, makasih. Selamat Siap, Ainun Ustaz. ya. Izin live, izin live. Ya, Siap, siap. siap.